Dengan kondisi yang waktu itu gue nggak ada duit sama sekali, kuliah aja tuh harus kerja buat menuhin kebutuhan hidup gue gitu kan. Gue punya ide, bapak gue kan punya mobil, ada PPKB mobil. Oh, digadein? Gue kadein. Lu yang gadein? Dari saya sendiri pengen cantumin juga YouTube yang ada dari senpai kita yang dulu. Mungkin ya link-link yang apa lebih jelas TSK gitu kan, link TSK. Lebih jelas, gitu. lebih gampang gitulah, kayak cara daftar Prometik. Nanti kita cantumin linknya di bawah deskripsi. Yo, welcome back to Dunia Jepang Channel. Sudah lama ya kita nggak bikin konten. Jadi kemarin ada insiden yang lumayan memakan waktu untuk pemulihan. Saya cedera dan kebetulan sekarang udah pulih, udah benar-benar sehat. Jadi kita mendatangkan narasumber. Kebetulan narasumber ini teman saya sendiri dan kita ketemu di suatu event gitu. Kebetulan beliau itu seorang, kebilangnya pemagang, bukan pemagang, berarti TG ya? TG. Beliau seorang TG dan yang lebih bikin saya pengen menggali informasi lagi, dia berangkat secara jalur mandiri. Ya, mungkin kalian penasaran, kita langsung aja ngobrol dengan beliau. Di depan saya ada Halo, Vela. Halo Vela, iya bener. Bisa dipanggil Vela. Tapi kalau nama TikToknya Uni Jepang. Kan awal bisa booming dari kenapa bisa mandiri itu kan dari TikTok. Aku bikin konten TikTok kan, Uni Jepang gitu. Yeah. Terus iseng-iseng padahal sebelumnya tuh menggunakan TikTok tapi nggak pernah upload tentang Jepang. Upload tentang diri sendiri aja kayak gitu kan. Terus sekali bikin konten tentang cara berangkat mandiri ke Jepang, loh kok tiba-tiba booming gitu kan, kok tiba-tiba banyak yang tanya, banyak yang mau ikut, dan akhirnya tuh sampailah di titik ini ya, ketemu Andi gitu kan. Karena nggak semua orang bisa loh dengan konsisten dia belajar bahasanya, cari tahu informasi gimana cari sertifikat skillnya atau cari jobnya. Kalau boleh tahu, mungkin minasang pengen tahu gimana caranya dari nol nih, belum bisa bahasa Jepang sama sekali, pengen berangkat jalur mandiri ke Jepang gitu. Boleh diceritakan, Vela? Oke. Sebenarnya tuh ya, awal ada kepikiran buat berangkat ke Jepang itu dulu tuh nggak ada pengen kerja ke Jepang, karena emang fokus kuliah, sambil kuliah kerja juga. Jadi benar-benar nggak ada kepikiran buat berangkat ke luar negeri, itu nggak ada. Nah, terus karena waktu itu masa corona, jadi kan ada sistem pemberlakuan PPKM ya, yang dalam seminggu boleh kerja 3 hari dalam seminggu kayak gitu kan, ada. Nah, jadi teman-teman aku nih semua pulang nih, anak kampus kan semua off, orang libur, dipulangkan di rumah. Nah, jadi aku nggak mau pulang, aku stay di Bogor. Waktu itu aku kuliah di Bogor. Stay di Bogor, dari 52 kamar, itu kamar aku aja sendiri yang. Betul, lu sendirian di kos-kosan? Bener, sendirian, karena saking nggak mau pulang ke rumah gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh kita kuliah tuh online. Kebetulan waktu itu aku cuman nyusun tugas akhir. Sisa tugas akhir, jadi full di rumah gitu kan. Bikin tugas di rumah, segala di rumah, terus kerja juga PPKM gitu kan. Akhirnya aku gabut ngapain lagi ya, karena keluar nggak bisa, ini nggak bisa, melakukan aktivitas segala macam nggak bisa. Akhirnya muncullah scroll TikTok kan, tengah malam gitu. Kerja ke Jepang kayak gitu. Wah, coba ya kerja ke Jepang kayak gitu kan. Niat juga nih gara-gara kabut gitu. Gara-gara kabut gitu kan. Pengen kerja ke Jepang dengan gaji sekitar sekian-sekian gitu. Oh, gede juga nih dengan gaji yang dulu waktu corona ya bisa dibilang, cukup. Apalagi buat makan. UMR Indonesia kan kecil. Ya, bisa dibilang di bawah UMR malah waktu itu kan, karena corona. Nah, akhirnya coba ya gitu. Chat nih admin LPK waktu itu. Chat gimana sih cara berangkat ke Jepang, ternyata disuruh buat belajar bahasa dulu. Tapi ditanya dulu, kamu pengen TG atau pengen magang katanya. Nah,
aku waktu itu kebetulan nggak tahu nih perbedaan TG sama magang Sama magang. apa kayak gitu kan. Dijelasin lebih lebih enak kayaknya TG gitu kan ketimbang magang. Akhirnya aku coba buat bilang kalau untuk TG gimana Kak gitu kan. Salah satunya harus punya sertifikat bahasa Jepang ya, Iya, JFT A2 JFT atau sama JFT. SSW bidang gitu. Kaigo. Mau kaigo, mau pengolahan makan, mau segala macam, pokoknya harus punya SSW gitu kan. Nah, karena aku belum tahu sama sekali itu tuh, ya udah nih, aku mau coba belajar online, Iya. belajar bahasanya aja kayak gitu kan. Akhirnya chat, cari-cari informasi, emang SSW sama JFT itu apa gitu kan. Karena aku bener-bener kosong lah gambaran dunia Jepang gimana gitu. Nah, semua yang informasi kamu cari itu semuanya ada di internet. Ada. Dan itu mandiri semua. Aku cari sendiri gitu informasinya gimana sih gitu kan, penasaran karena waktu itu lagi gabut banget karena full di kosan kan. Akhirnya boleh deh coba belajar dulu sama LPK ini karena LPK ini kalau misalnya berangkat sama dia itu total bayar biasa sekian lah, puluhan juta gitu Ya kan. nggak apa-apa, sebutin aja. Gak apa-apa nih, tapi LPK-nya gak usah disebutin ya. Kita nggak ada ego. Sekitar waktu itu sama berapa ya, dari 0 sampai dia berangkat 27 juta. 27 juta. Dengan kondisi yang waktu itu gue nggak ada duit sama sekali, kuliah aja tuh harus kerja buat menuhin kebutuhan hidup gue gitu kan. Dimana juga duit 27 juta gue cari gitu kan, nggak bisa. Akhirnya tuh oh ya udah belajarnya dulu gitu kan. Akhirnya tuh belajar bayar kelas online. Ke LPK itu 1 bulan itu 250.000. Kok murah sih? Nah, kelas online. Jadi dia sistem itu ngirim video per kalau bab. virtual maksudnya daring itu nggak ada? Enggak ada. Lewat Zoom apa itu Enggak ada. Jadi 250.000 sebulan itu dia ngirim video. N4 itu berapa bab sih? 25 bab ya? Berapa bab sih? N4 bukan N4. Jadi dia sistemnya pakai buku Minanyo Hongo atau Bukan. Buku apa ya? Marugoto apa ya? Marugoto. Kayaknya deh. Nah, jadi itu dikirimin semua, tapi penjelasan dari si sensei di LPK tersebut. Akhirnya ya udah coba belajar dari sana. Ya lu bayangin deh, belajar cuman kayak gitu doang nggak efektif kayak gitu kan. Ya iyalah. Nah, mau nanya ke siapa? Kayak gitu kan. Akhirnya cobalah, untungnya punya temen juga di Jepang kan. Lu mau nggak sih ngajarin gua gitu kan, belajar bahasa Jepang terus sambil nonton YouTube. Bener-bener se-effort itu loh buat belajar gitu loh. Ya emang harus kayak gitu kalau punya niat. Tapi niatnya tuh belum keras buat berangkat ke Jepang karena waktu itu masih pokoknya mengisi kegabutan aja kayak gitu loh, mengisi. Libur kuliah juga sih? Enggak. Karena emang corona aja? Corona aja. Jadi kelasnya daring semua? Daring semua. Terus kan cuman nyusun tugas akhir doang. Ya, itu tuh sangat inilah gitu. Akhirnya ya udah nih, ngikutin buat belajar N4 dulu. Perlahan. Terus apalagi nih yang kalau syarat berangkat ke Jepang apalagi SSW katanya gitu kan. Butuh SSW. Gimana cara belajar dapat SSW-nya gitu? Lu dapetin SSW itu bagaimana? Ini. Terus udah belajar. Kamu harus belajar SSW, kamu harus join LPK katanya gitu. Harus masuk ke kelas offline, harus datengin LPK-nya. Iya. Gitu, katanya kayak gitu kan. Tapi aku nggak ada duit buat masuk itu kayak gitu loh. Nggak ada duit buat masuk LPK itu. Gimana caranya kayak gitu kan? Terus nggak apa-apa, nanti sistem dana talang. Aku langsung mikir dong, dana talang berarti aku utang dong. Iya, nanti kalau kerja aku bayar. Nah, terus udah nih mikir gimana ya caranya. Akhirnya tuh gak ada ijazah lah. Kalau mau masuk LPK itu, terus nggak ada duit gitu kan, gak ada ijazah. Dan kebetulan aku belum lulus kuliah dong. Dan minimal tuh harus D3 S1 SMA nggak bisa LPK itu. Aku baru tahu malah nggak bisa. Apa? Kalau SMA itu lulusan SMA itu nggak bisa di LPK itu. Berarti nggak bisa. Itu emang peraturan peraturan LPK-nya emang nggak bisa. LPK-nya nggak bisa. Jadi harus minimal D3. Sedangkan aku belum lulus D3. Di situ aku bingung ya. Tapi aku mau ngedapatin SSW sama JFT ini gitu. Akhirnya ya udah kamu punya apa gitu kan. Terus
Ada nih SKL tapi belum terbit, tapi bentar lagi, kapan kamu kira-kira bisa lulus, katanya gitu kan. Terus bulan Oktober, waktu itu masih bulan November aku udah dapat SKL, tapi aku harus join ke LPK itu September, berarti ada 2 bulan Ada lagi 2 kan. bulan. Tapi kamu yakin gak sih kamu tuh lulus November, katanya gitu. Yakin, aku yakinin aja kayak gitu loh. Karena kan wallahualam bisa Nggak tahu, jadi kan? gagal atau gimana gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku join itu LPK. Terus belajar sama di LPK 4 bulan. Aku gadain SKL itu sama duit 1 juta doang. Dibandingkan teman-teman aku yang bayar 5 juta, bayar 10 juta. Pokoknya itu semua berangkat total itu harus 27 juta. Iya. Nah, tapi ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 10 juta, terserah mereka kan. Nah, gue doang yang nekat cuman gadain SKL sama duit 1 juta. Terus udah tuh ya, udah join, belajar. Pokoknya gue harus dalam 4 bulan gue harus dapat SSW sama JFT gitu. Lu nekat sih. Nekat banget gue. Akhirnya tuh bener dong, lulus dong. Udah dapat JFT, udah dapat SSW. Iya. Gue juga udah lulus wisuda. Bingung nih gue gimana nih caranya? Gue nggak ada duit buat bayar itu gitu. Penekanan gue cuma di situ doang. Wait, boleh aku potong? Apa? Pas pengambilan SSW, ya mungkin ada yang belum tahu ya, kalau Iya. SSW itu sertifikat skill worker kalau di Jepang. Nah, itu perlu banget untuk bidang kaigo atau dan lain-lain juga ada. Iya. Yang namanya JFC juga itu kemampuan kita, level bahasa kita. Jadi JFC itu ada banyak macamnya juga seperti JLPT. Cuman katanya rate-nya tuh agak berbeda sama JLPT ke tingkat kesusahannya apa. Tapi ya sama-sama aja, itu tingkat penilaian orang Jepang buat kita, bahasa Iya. Jepang kita gitu. Enggaknya basic dulu ya yang buat JFT basic. gitu. Udah dapet nih gue semua. Pulang ke rumah kan, udah nggak di itu LPK lagi. Terus teman-teman gue nunggu job dari LPK ini, job-job yang ditawarin katanya bakalan dateng gitu kan. Sabar dulu. Nah, gue 1 bulan keluar dari LPK itu, gue udah ngeh nih, gue kayaknya nggak bakalan mampu ngikutin alur LPK ini. Karena Iya. dari segi dana, dari segi segala macam, akhirnya gue memutuskan untuk cabut nih dari LPK. Gue chat ya. Keadaan memaksa ya. Karena keadaan duit gue yang waktu itu benar-benar nggak mampu gitu buat berangkat ke Jepang. LPK sekian 30 juta, 20 itu baru buat LPK-nya aja, belum gue ngurus segala macamnya kan kayak gitu Bukan kan. visa tiket, visa Kayak gitu, paspor. otomatis ya lebih lah 30 juta gue mikirnya. Akhirnya ya udah gue cabut, gue chat tuh adminnya, kayaknya gue nggak mampu deh ngikutin alur dari LPK ini. Oh nggak bisa, kamu harus ikut di sini katanya gitu. Saya nggak mampu, pokoknya saya nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Karena nggak bisa kalau udah join offline sama itu LPK kan, karena kita pakai fasilitasnya kan. Iya. Sedangkan gue cuman baru make duit 1 juta. Oh, intinya karena lu belum pelunasan lah, belum ada pembayaran sama Jadi sekali, nggak bisa gue nggak nggak bisa cabut. Tapi gue nggak mau. Gue mau berangkat dengan cara gue sendiri kayak gitu. Akhirnya tanpa ngomong gue blok tuh LPK. Apaan? gue blok tuh LPK ya, gue blok semua. Akhirnya gue carilah di YouTube, gimana sih cara berangkat ke Jepang dengan biaya murah tanpa melibatkan siapapun kayak gitu kan. Nemulah podcast dari siapa ya waktu itu? Podcast? Bukan podcast, YouTube YouTube ini? YouTuber. Cara berangkat lewat TSK katanya gitu kan, gratis katanya kayak gitu. Iya. Akhirnya itu, oh ya udah nih ada link LPK yang Gairo gitu lah, gairo.com gitu. Terus seluruh LPK ada, TSK ada di sana gitu. Gua chat tuh demi Allah gua chat satu-satu. Gua udah latihan mensetsu juga ya. Nanti seandainya tiba-tiba gua di mensetsu kayak gitu kan. Terus gua latihan mensetsu sendiri malah. Gua tanya sendiri, jawab sendiri. Terus buat latihan gitu kan. Terus gue pakai aplikasi ini juga, Kaiwa, sama orang Jepang juga buat ngelatih gue gitu. Akhirnya gue lamar tuh 1 TSK. Kayaknya 1 TSK doang kayaknya nggak cukup ini mah. Sampai berapa ya? Sampai 30. Buset. Sampai 30. Gue masih punya list TSK yang pernah gue daftar. Oh ini nggak dibalas, ya udah coret, berarti nggak bisa. Terus ini nggak dibalas, oh udah nggak bisa. Dari 30 TSK itu ya, yang cuman bales chat gue itu 5. Balas Cuma 5 email, dari 30? Dari 35. Karena itu yang emang gue filter. Gue pengennya Kaigo, terus base-nya area Kansai waktu itu. Kenapa pengen Kansai? Yang ngerasa kayak kalau misalkan Osaka ya, Iya. gue tuh pengennya Osaka dulu gitu. Kenapa coba Osaka? Karena ngerasa kayak
Benri aja gitu loh. Iya. Iya. Aku bisa Tokyo gajinya lebih gede UMR-nya. Tapi kayaknya terlalu padat gitu loh Iya pikirnya. Yang santai-santai Benri ya yang Bukan juga kayak gitu kan. juga Nah, mahal sih. Makanya mending Osaka aja kayak gitu kan. Nyarikan saya area. Dibalas nih sama TSK yang kebetulan di Bali. Ini TSK nggak apa-apa gue sebut deh. Nggak apa-apa. Namanya Abian. Nanti gue kirim nih. Itu nama orangnya kan? Abian nama TSK-nya. Nama TSK-nya Abian? Abian di Bali, biasanya di Bali, tapi yang megang itu Kyoko-sang, orang Jepang, yang nikah sama orang Bali. Sekarang dia di base-nya di Bali gitu. Terus udah gue chat tuh via email, via web dia, via WhatsApp dia. Kebetulan dia nerangkan WhatsApp waktu itu kan. Terus dia kaget, kamu nemu WhatsApp saya di mana katanya gitu kan. Soalnya yang gue chat langsung Kyoko-sangnya itu ya, yang punya yang foundernya kan? Ya, terus nemu di web sama nemu di official webnya Abian gitu kan. Nah, kebetulan ada job Kaigo yang lagi kosong waktu itu sama dia kan. Akhirnya ya udah kamu bisa nih join sama TSK saya. Tapi TSK saya kebetulan sekarang lagi job shokai ke LPK yang dia pegang di Bandung. Nah, gue nggak kenal tuh sama LPK itu ya. Jadi disuruh ke Bandung. Jadi gue disuruh tuh, coba deh chat LPK ini katanya yang di Bandung. Kamu bilang kamu kenal saya katanya gitu kan. Bilang kamu dapat shokai dari saya katanya. Yaudah tuh gue chat ya LPK. Assalamualaikum Mbak, Mas gitu kan. Saya kenal ini. Terus direkomendasinya ke sini. Terus untungnya tuh cepet balasnya. Oh iya, kebetulan lagi ada job Kaigo. Kalau mau, kamu besok diwawancara aja di Mensetsu sama Kaisa, sama orang Kaisa. Tapi kamu bersaing sama murid-murid saya gitu. Murid di LPK ya? Di LPK dia. Mulai tuh bingung ya. Emang murid-muridnya berapa orang? Dijoinin ke grup. Ada berapa orang? 60 orang. Buset. Makanya yang diterima berapa? 2 orang. Cuma 2 orang? Lu bayangin deh, iya, dari 60 orang yang diterima 2 orang. Iya, dan sedangkan gue bukan siswa dari LPK tersebut gitu loh. Presentasinya kecil banget. Makanya kan, jadi bingung banget ya. Ini gue harus gimana gitu. Kenapa jalan gue kayak gini gitu kan. Sempet nyerah kayak gitu loh. Apa nggak usah aja berangkat ke Jepang. Tapi rezeki mah udah ada yang ngatur. Terus dari 60 nih, di filter itu jadi 40 dulu. Di filter 40. Sama senseinya itu latihan mensetsu dulu kan. Di filter 40. Kepilih nih gue 40. Terus di filter lagi jadi 20 orang. Kepilih lagi. Wah, keren juga nih gue ternyata. Mungkin ada titipan dari anak-anak siswanya kayak wajib gue juga keren nih. Merasa bangga nih ya. Terus di di filter lagi jadi 10 orang. Nah, 10 orang inilah yang fix buat langsung mensetsu sama si perusahaan. Udah shokai ini sama perusahaan, kontrak berapa, gaji berapa kayak gitu kan. Terus udah lumayan lah, udah cocok nih sama perusahaan. Kirim CV, kirim ini. Padahal nih di LPK lama gue masih punya utang nih. Utang itu terus LPK lama sampai bodo amat. Sampai sekarang udah gue kelarin. Iya. Udah gue kelarin. Udah gue bayar utang-utang gue. Udah minta maaf dia. Udah. Ya, syukurlah gitu. Tapi dengan nekatnya gue join ke LPK saingan dia. Ya bagus lah. Tanpa pengetahuan dia kan. Ya, ini gue blok dulu deh, lu gangguin gue deh. Kayak gitu kan. Neror gue segala kayak gitu. Gue mau berangkat juga nih gitu kan. Terus udah nih ada 10 mensetsu nih sama Kaisa yang di Nara nih. Terus yang dipilih cuma 2 orang. Dan udah mensetsu udah seminggu, udah pede nih kayaknya Lovela sama ini bakalan lolos temen gua, kata si senseinya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ini dong, maaf ya minasang, semuanya nggak lolos. Loh kenapa? Karena saya udah ngerasa maksimal kayak gitu kan. Perusahaannya yang ngomong kayak gitu atau LPK alasannya kenapa nggak bisa diterima gitu kan. Terus ternyata yang dicari nggak pakai hijab. Iya, karena banyak kayak gitu sih. Nah, seharusnya ngomong dari awal dong, kayak gitu kan. Kalau emang yang dicari nggak pakai hijab. Dan waktu itu gue ditanya kalau misalnya mau lepas hijab nih, dua cewek kebetulan diterima ya. Mau atau enggak bisa dilolosin. Tapi kalau enggak bisa, nggak mau. Dua-duanya nggak mau. Dua-duanya kekeh nih, nggak mau lepas hijab gara-gara kerjaan kayak gitu kan. Akhirnya tuh udah
apa namanya, ya udah berarti nggak rezeki berarti. Tapi besoknya ini lagi, ada Mensetsu nih katanya di Byoing Osaka sama Tokuyo Shiga. Byoing Osaka. Nah, tapi Byoing Osaka ini yang Mensetsunya ini dulu agak lama dulu, agak berapa ya? Tapi nah gue pengennya yang cepet gitu loh. Nah yang cepet Mensetsunya ini yang di Shiga, yang sekarang gue ini. Akhirnya udah deh, Shiga deh. Akhirnya itu bersaing lagi nih yang dari 40 anak nih. 40 orang tuh. Filter lagi sama senseinya. Nah, akhirnya gue kepilih lagi. Jadi setiap sistemnya itu 10 orang buat Mensetsu sama Kaisa. 10 orang kayak gitu kan. Akhirnya gue 10 orang tuh Mensetsu dan yang dipilih itu juga 2. Gue sama temen gue yang sekarang Saapato. Nah, itu langsung lolos kayak gitu. Nah, terus udah lolos nih, udah sampai lah di Kaisa ini. Masih banyak nih perjalanan gue ya, bukan lolos doang kayak gitu kan. Penderitaan baru dimulai. Penderitaan baru dimulai. bukan berhasil, tapi gue seneng banget nih. Wah, gue jadi juga nih berangkat ke Jepang. Karena banyak pas Mensetsu dia sampai nangis akhirnya bangga ke diri sendiri pas nyampe Jepang sebulan 2 bulan udah minta pulang. Nah itu mereka nggak berpikir ke depannya. Akhirnya tuh udah gue lolos yang di Shiga, gue udah terus gue mikirin biayanya gini. Karena dari Kaisanya tiket pesawat nggak mau, MCU sendiri, paspor sendiri, kan namanya juga mandiri kan. Terus dari LPK yang tadi yang jauh-jauh kayak gue minta ini nih bantuan dana talangan dong gitu kan. Karena gue bener-bener gak ada duit. Karena udah fix berangkat juga kan. Nggak bisa katanya gitu, karena kamu bukan siswa dari LPK itu. Siswa LPK itu, aduh mampus gue nggak ada duit. Karena harus ada jaminan bank ya soalnya. Iya, aduh mampus gue nggak punya duit, gimana nih gitu kan. Terus ya udahlah gue nyicil paspor dulu, nyicil MCU, yang kecil-kecil dulu deh gue cicil gitu kan, sama kerjaan gue yang serabutan lah intinya kayak gitu, yang kayak entah jualan tas online kayak gitu, apa aja gue kerjain biar dapet nih bisa menuhin dulu kayak gitu kan. Karena orang tua gue bisa dibilang tuh nggak mampu punya duit segitu buat ngeberangkatin tuh, bisa dibilang nggak mampu gitu. Akhirnya gue sendirilah pribadi ya. Terus udah nih. Udah selesai mikirin tiket pesawat segala macam sama biaya hidup gue nanti yang di sini 1 bulan. Nah, gue sekitar 10 juta lah ya, 10 juta gue patokin buat tiket pesawat nih sama biaya hidup gue 1 bulan. Iya, tiket pesawat mah perginya doang sih ya? Perginya doang kan, 10 juta lah. Aduh gimana nih, gue cari duit 10 juta gitu. Akhirnya gue punya ide. Bapak gue kan punya mobil, ada PPKB mobil. Digadein? Gue kadein. Lu yang gadein? Gue gadein. Tapi bilang bapak lu kan? Gue bilang bapak gue. Lu gadein. Kenapa bilang-bilang? Durhaka kau ini nak. Saking nekatnya gue coba ya. Soalnya gue buntu banget ya, minjam ke orang gue gak mau. Karena harga diri coy. Harga diri ya, minjem duit. Gitu, masalah sendiri. Terus, dan gue takut diomongin juga gitu kan, minjem ke orang. Akhirnya tuh ya udah gue punya ide ya, bapak gue punya mobil, pinjam dulu PPKB-nya, ntar gue yang bayar utangnya kayak gitu loh. Terus udah akhirnya tuh udah selamat lah dari dana ya, dari finansial udah oke. Nyampe Jepang, udah tuh pokoknya gue bikin konten yang di TikTok itu booming lah kayak gitu. Konten di TikTok itu nggak ngejelasin bagaimana lu daftar ke Prometiknya atau lu daftar ke gue jelasin juga gue jelasin di konten TikTok. Berarti nanti kita cantumin juga nih. Tapi boleh. Kalau lebih bagusnya juga nanti di sini dari saya sendiri pengen cantumin juga YouTube yang ada dari senpai kita yang dulu. Mungkin ya link yang lebih TSK jelas gitu kan, link TSK. Lebih jelas, lebih gampang gitulah kayak cara daftar Prometik, nanti kita cantumin linknya di bawah sedikit. Tapi kabarnya kan kemarin gue bikin konten Prometrik itu pakai Prometrik gue yang tahun 2021. Iya. 2021. Prometrik 2021 sama sekarang tuh udah beda katanya. Aku nggak tahu kalau. Nah, kalau yang terbarunya gue juga nggak tahu. Tapi yang 2021 katanya udah beda. Cara bayar, cara loginnya, cara ininya udah beda katanya kayak gitu. Tapi itu biasanya kalau untuk untuk ikut ujian JFT sama SSW itu per bulan kan ya? Ada. Kalau di Indonesia nggak tahu ya. Mungkin di situ kan kalau kita udah masuk ke Prometik itu schedule-nya ada semua. Ada. Tapi setiap sekali bulan beda sama yang JLPT. Kalau JLPT kan dalam setahun 2 kali kan? Setahun 2 kali. Bulan Juli sama 12. Kalau JFT sama SSW itu per bulan ada. Kayak gitu, lebih gampang kayak gitu kan.
Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nih yang mau mungkin punya permasalahan juga ya yang sama kayak gue mungkin mungkin pengen berangkat ke Jepang cepet, duit kagak ada kayak gitu kan. Tapi di sini yang gue tekenin tuh kalian harus udah pede dulu karena kalian merasa skill kalian udah mantap. Iya, yang penting gitu. bahasa lah. Nah itu dulu. Karena gitu. wawancara ketika kita mau jalur mandiri, kita nggak punya siapa-siapa gitu. Nah, karena mau siapa nggak ada kan, kita harus ngandalin bahasa kita sendiri. Nah, itu iya benar. Perusahaan itu paling lirik banget yang orang Indonesia, apalagi bahasa Jepangnya pinter gitu. Seenggaknya tuh basicnya dulu deh gitu. Gue dulu juga dibilang pinter enggak, cuman apa yang mereka tanyain tuh nangkep lah gitu, ngerti. Dan gue dulu juga jawabnya nggak make bunpo N3, N2 gitu, enggak, sebisa aja kayak gitu. Benar-benar basic aja gitu ya. Penting itu dulu gitu. Kalau misalnya pengen jalur mandiri, soalnya banyak case nih pengen cepat berangkat ke Jepang, pengen murah, pengen cepet lah gitu. Tapi males belajar bahasa Jepang, males upgrade skill bahasa Jepang. Nah gitu. ini yang banyak orang yang nggak. Bahkan ada beberapa kasus yang dia benar-benar udah ayo berangkat Pak, akhirnya ujung-ujungnya ditipu sama LPK. Nah, itu banyak banget. Pengen instan. Ada lagi yang gue nggak pengen belajar bahasa Jepang. Lah yuk, ya dibilang itu udah IQ-nya rendah karena lu mau kerja ke Jepang, mau hidup di Jepang selama 3 tahun itu nggak sebentar loh. Iya, menderita kalau bahasa Jepangnya nggak bagus, mau kemana-mana susah. Iya, bener. Seenggaknya basic dulu deh, basic itu penting banget. Terus ya yang gue tekanin itu juga kalau misalnya mandiri tuh nggak punya siapa-siapa loh. Intinya kalau kamu udah siap kerja ke Jepang, yang diandalin cuma diri sendiri. Iya. Nggak ada orang lain. Jadi yang paling pertama juga tuh mental juga harus disiapin. Makanya. Karena banyak nih yang udah berangkat ke Jepang, aduh 2 bulan Kaisanya nggak enak lah, nyalahin Kaisa lah, ngamuk nyalahin pengen pulang lah, kerja temen nggak enak lah segala macam. Karena itu ya nanti kalau misalnya dimanapun ya, kalau teman-teman misalnya nggak siap sama mental lah, itu namanya mental nggak siap ya, nerima semua risiko lingkungan yang ada gitu. Itu kemanapun bakalan kayak gitu. Karena temen-temen gue nih yang rata-rata kemarin berangkat 3 bulan udah pindah, 4 udah ngeluh, terus 1 tahun pindah. Padahal kontraknya 3 tahun gitu kan. Itu kebanyakan kayak gitu, pada menyalahkan Kaisa dengan gaji katanya kecil lah, dan fasilitas terus banyak kayak gitu. Itu bakalan dimanapun bakalan ketemu case kayak gitu loh. Ya namanya pekerjaan pasti kita hidup juga ada plus dan minusnya kan. Bagaimana cara nyikapin itu semua kayak gitu, karena itu banyak banget yang gue temuin setelah gue di Jepang. Gila, langsung belajar dari senpai-nya. Enggak gitu juga. Tapi aman lah ya kerja di Kaisa ya sekarang, aman lah ya. Contohnya bertahan. Aman. Karena mentalnya tuh udah siap gitu loh. Dimarahin, dibakar-bakarin apa dari kecil udah dibawa apa, ibu udah bawa tongkat buat ngabet buat apa, itu udah biasa. Iya. Ini aku juga nggak bilang ini Gen Z, Gen milenial lemah, itu enggak ya. Tapi kebanyakan kayak gitu. Ada juga kok yang umur 30 nyampe Jepang 2 tahun, 1 tahun udah pindah. Padahal kontrak 3 tahun. Banyak yang kayak gitu, banyak. Cuman itu balik lagi ke diri kita sendiri. Makanya Islam mengajarkan kita buat ikhtiar, buat ikhlas. Nah, itu tuh fungsinya buat salah satunya. Ketemu case yang begitu kita udah siap ya. Siap. Gitu. Gimana kita bisa tahu, gimana kita bisa ngerasain ikhtiar kalau doa-doa kita terus dikabulin sama Tuhan kan? Bener. Oh iya, terus aku mau nekenin kalau misalnya berangkat ke Jepang itu ya, jangan berharap gaji gede. Betul. Kebanyakan tuh mengharapkan gaji besar. Kebanyakan banget mengharapkan gaji besar, terus nyampe Jepang kok nggak sesuai ekspektasi, akhirnya kerja males-malesan, kecewa kayak gitu kan. Itu banyak. Nah itu terjadi juga pas saya baru masuk, di kontraknya sekian, pas sampai sini lah. Oh terjadi juga di kontraknya itu kok ya kecil lah, dibilangnya masih 20 juta itu ke bawah, di potongan kehidupan apa gitu. Pas nyampe sini kok aku malah keterbalikannya, jadi ya rezeki orang tuh masing-masing gitu. Aku malah keterbalikannya, kirain kecil, ternyata agak lebih gitu, alhamdulillah jadinya. Dan yang lain-lain juga ada yang di kontraknya gede segini, kok pas nerima malah bersih, pas nerima bersihnya kok malah kecil kayak gini ya, karena dipotong pajak ini, potong ini. Nah, jadi akhirnya jangan ekspektasi dulu. Betul. Bener.
Itu akhirnya dulu dia berekspektasi tinggi dan jangan. masuk udah terima gaji, aduh gaji segini nggak cukup lah buat beli motor, nggak cukup lah buat beli ini, itu, skincare. Wah bullshit. Pokoknya kalau masalah kehidupan itu udah pasti gengsi yang membunuh Oh ya, ada case-nya mental sih. kita itu. Ada case-nya pasti. Nah, begitu kalau berangkat sih. Buat teman-teman yang mau berangkat atau sebelum berangkat gitu, jangan berekspektasi gaji dulu. Mending ngesiapin diri dari skill bahasa, mental, kayak gitu. Jangan lihat yang tinggi terus ya guys, karena bener. kakak kita yang satu ini juga dia udah 30 SK. Iya, 30 SK cuma dibalas 5 gitu. 30 nya kemana gitu. Nah, makanya untuk kalian yang sekarang lainnya berjuang, semangat deh. Oh iya. Ini kemarin tuh ya, Kak aku udah ngechat TSK-nya, emailin TSK-nya, tapi kok gak ada balas. Ya lu baru satu TSK ya, udah ngeluh kayak gitu. Apa kabar aku yang udah 30 lebih gitu, terus berlawanan sama LPK yang lama kayak gitu kan. Akhirnya gue nyampe Jepang baru gue kelarin masalah gue sama yang LPK gue. Yang di Indonesia ya, alhamdulillah. Balik lagi ke perusahaan nih. Gue mau nanya, pas lu dateng itu karena lu angkatan pertama ya? Angkatan pertama, Senpai Indonesia ya. Karena benar, angkatan pertama itu kita mau gak mau dipaksa sama keadaan bahasa Jepang jadi pinter. Kedua, perusahaan tuh ada yang kibisi atau enggaknya itu ada. Jadi kalau kita lebih kibisi, kitanya jauh lebih kayak lebih gimana ya? Lebih pinternya iya, lebih disiplinnya iya. Ada juga yang perusahaan yang baik, yang kayak ya biasa-biasa aja. Nah, malahan kadang tuh ngesayang kita gitu. Iya. Lu pengen fasilitas apa? Misalnya lu nggak punya baju. Jujur gue aja kan angkatan pertama dibeliin. Oh iya. Dibeliin dan tanya punya baju Natsu nggak? Orang apa? Oh datangnya Natsu? Enggak, Fuyu. Pas gue Fuyu. datang Fuyu, karena kan datang itu Fuyu. Pas itu berganti musim ditanya punya baju Natsu nggak? Kita kan maksudnya mereka mungkin orang Jepang lupa kalau Indonesia kan Natsu doang. Iya. Panas doang kan? Iya. Jadi akhirnya dan nggak punya gitu, cuma sedikit kayaknya dibeliin gitu baik berarti dibeliin, baik sampai tas tuh banyak jodoh lah katanya, silakan pilih aja itu tuh baju-baju yang mau bisa dipakai yang bisa dipakai yang cocok sama dipilih aja iya dipilih aja. Akhirnya kita bertiga milih-milih banyak yang cocok dan itu ya kita bersyukur banget difasilitasi kayak gitu ya, dan hanya itu aja kita minta kulkas lagi satu lagi, kita minta ini minta itu sama banget sama perusahaan gue berarti sepeda juga sama banget sama juga aku dulu Fuyu juga datangnya nah, itu keenakan angkatan pertama sebenarnya itu ya bukan Kaisa yang kibisi gitu, kitanya yang lemah kalau menurut aku ya, kalau case-case dari cerita-cerita temen aku yang pindah lah kibisi segala macam. Sebenarnya tuh Kaisa tuh baik sama kita ya. Di luar kata orang Jepang tatamae gitu kan. Nah itu aku nggak tahu. Tapi ini bahas sistem kerjanya gitu kan. Sebenarnya tuh apa yang Kaisa kasih sama apa yang kita lakuin tuh harus sama kayak gitu ya, loh. timbal baliknya sama. Kalau dia kibisi ya kita harus lebih disiplin lagi seharusnya kayak gitu. Nah ini Kaisa emang sistemnya kibisi tapi kamunya melemah, itu bakalan apa ya? Ngedon kamunya itu kebanyakan kesan kayak gitu. Nah, lu kan datang ke Jepang itu berarti 2021. 2022 akhir. 2022 akhir. Berarti lu pasti punya kultur shock dong. Punya dong. Apa? Ini boleh disebutin ini karena minasang mungkin ada yang baru mau berangkat ke Jepang. Banyak lah ya. Banyak banget karena gue sendiri aja ya pernah ngalamin itu cuman kultur shocknya cuman pas makan bareng sama Sacho pas direktur lah yang punya pesan itu. Makan ramen itu, makan udang itu yang masih mendidih keluar dari koper, gila. Iya ya. Yang minta kok bisa ya? Iya gitu. Bukannya panas ya gitu. Kita bertiga itu nggak ada yang bisa nyanyi sampai ada yang sampai batuk kali waktu itu. Itu kultur shock saya tuh sama itu. Gue kasih saran deh. Kalian jangan cuma belajar di materinya doang. Bener. Seikatsu. Seikatsu itu penting, kehidupan itu penting karena kalian itu memang 80%-nya kalian itu kerja. Tapi dalam kerja pun itu ada kehidupan, kalian mau kencing, mau ke toilet atau dan lain-lain gitu, mau ke super belanja. Itu tuh banyak banget yang dirain bahwa contohnya ini toilet ya. Toilet itu gak ada ya bukannya gak ada ya, mungkin salah satu ada di LPK yang nerangin
Yang tombol bidik, tombol bener. flash, pokoknya tombol-tombol yang dengan fungsinya itu. Itu salah satu kultur shock gue. Oh, lu kayak gitu? Toilet. Karena gue nyampe Bandara Kansai. Jelasin lagi. Bandara Kansai nih. Terus gue kebelet nih ya. Terus mana nih toilet gitu kan. Terus ada tuh tanda ya. Gue langsung masuk aja gitu. Aduh bingung, ini gue cebok gimana ya? Airnya kagak ada. Gue bingung banget. Nyiramnya gimana ya? Mana kagak ada ini apa namanya bidet kayak gitu kan gak ada Inggrisnya ya? Iya. Full Jepang, full katakana. Mana gue nggak bisa baca ya? Aduh gimana nih ya? Nggak mungkin nih ini. Aduh gimana gitu loh. Akhirnya bawa HP. Bawa HP gue ke dalam ya. Ya udah tuh pakai translate foto tahu kan? Yang kamera. Iya. Nah akhirnya ini baru tahu kayak gitu. Itu salah satu juga nih perlu nih. Toilet karena toilet kita pakai sehari-hari kan. Iya kebetulan sensei saya waktu dulu ya. Dia kan pernah magang di Jepang juga. Cuman toiletnya itu cuman sedikit tombol-tombol. Sekarang udah banyak kan. Udah banyak banget. Ada yang bahkan tombol yang buat kayak kita kalau lagi pup itu ada musiknya keluar kayak suara burung gitu. Dan pokoknya buat kita relax gitu. Ada yang gitu sekarang. Nah waktu itu udah dijelasin kok bahwa tombol bidet tombol itu ada dikasih tahu ya. Akhirnya kita udah punya gambaran juga. Karena mungkin dulu lu berangkat dari LPK ya, jadi jelasin semua. Iya, karena gua mandiri. Oh iya. Gak ada yang jelasin ngasih tahu. Ada loh, ada yang LPK yang bener-bener cuma kepentingan mereka cuma ngajarin bahasa udah berangkat. Iya, udah berangkat doang. Ada yang kayak gitu dan nggak peduli. Oh gitu. Banyak banget kayak gitu. Iya, gue itu sih salah satunya toire, ofuro, cara mandi pakai ofuro gimana gitu. Gue juga bingung gitu. Jadi gue waktu itu ya sama temen gue juga bingung. Kita sama-sama bingung karena angkatan pertama mau nanya ke siapa ke Kyoko-san juga malu. Masa lu nggak tahu sih kayak gitu takutnya gitu. Jadi full kamera HP gitu. Terus kan di Siga ya mau kemana-mana juga bingung mau baca rute gimana caranya gimana gitu. Akhirnya tuh belajar sendiri. Belajar dari kesalahan banyak banget. Kesendiriannya kita belajar sendiri. Tapi kalau kita udah ada gambaran atau tahu gitu, jadi gampang. Jadi gampang udah oke gini, jadi otak kita udah langsung ngerespon. Iya, benar. Salah satunya. Terus sekarang aman ya perusahaan sekarang? Aman lah, alhamdulillah. Belum ngambil kohai? Udah. Oh udah megang kohai juga. Buset. Alhamdulillah ya Kak Isa sekarang mempercayai kayak gitu loh. Udah megang kohai. Enak kalau udah punya kohai, jadi kita juga terbantu. Udah megang. Gitu. Aduh. Pembahasan kali ini lumayan berbobot ya karena banyak informasi juga yang bisa kita sampaikan. Oh iya. Apa nih? Kemarin kan lu itu nyobain renang lu kan enak banget. Aduh banget, gua cuma open pas lebaran doang guys. Pas bulan puasa. Open PO, itu sistemnya PO. Enggak, karena dari segi waktu juga bikinnya. Betul dia asli Padang loh guys. Iya, aku asli Padang guys. Jadi makanya rendangnya enak asli Padang. Udah coba ya? Udah. Kemarin nih kan kebetulan pas hari konten tuh ada Sudaru, dia YouTuber juga. Iya. Sudaru dia. Makasih Mas Sudaru. Sekalian coba dia. Apa? Katanya belum makan. Iya nih belum makan juga. Aku ada rendang nih, tapi enak banget cobain. Kalau enak, kalau nggak enak bilang gitu. Iya. Terus? Jadi cobain. Kalau bohong dosa ya. Enggak beneran enak katanya. Dia nambah lagi terus. Itu pedes ya. Iya, memang orang-orang Padang itu pedesnya gila lah. Iya. Kemarin sebenarnya bisa di request karena ada beberapa orang Jepang kemarin juga request mesen. Requestnya yang bikinnya yang nggak pedes gitu. Tapi itu cuman bulan puasa doang guys. Nggak mampu aku bikin di hari biasa, nggak mampu. Iya capek sih. Dari segi kerja gitu kan, kebanyakan lembur juga sekarang kayak gitu. Sekarang udah pegang lembur? Udah. Iya udah jadi senpai. Duitnya juga udah menyempai. Amin. Itu tuh bonus ada ya? Ada. Kalau TG ada. Kayaknya magang juga ada deh. Oh, magang juga ada? Magang juga ada. Tapi ada bonus juga yang enggak katanya? Ada yang gue terutama enggak. Karena ya udah bilang ditanyain mau bonus atau mau dimasukin ke gaji katanya. Jadi per gajian itu kita dimasukin. Jadi sekian ini hitungannya sama. Hitungannya sama. Jadi gaji yang bulan gede, yang bonusnya juga sama dimasukin tuh hitung per tahun tuh sama. Cuma sekali gitu. Nah, lu berarti ini 1 tahun 2 kali? Atau 1 kali? Bonus ya? Bonus 2 kali setahun. Itu 1 kali gaji?
2 kali gaji. 2 kali gaji. Waduh, guys, ini 2 kali gaji kan. Alhamdulillah sekali bonus, alhamdulillah 2 kali gaji. Jadi buat motivasi buat kalian ya, karena siapa tahu aja dapat perusahaan yang ada bonusnya dan ada ini. Karena ya kalian dapat cuma-cuma buat dari bonus kerja misalnya satu bulan gitu kan, dapat bonus. Iya. Pas bonus 1 bulan juga gitu gaji. Ya mana yang nggak mau gitu. Iya. Tapi dulu alhamdulillah ya dapat perusahaan ini dari segi gaji enak, terus sistemnya juga KBC. Cuman alhamdulillah dari gonya bisa menyesuaikan sistem kerjanya, jadi santai aja kayak gitu loh. Terus sebelum berangkat tuh emang nggak pernah berekspektasi tentang gaji sih gitu. Ya bagus itu. Jadi itu bagus. jadi kalau misalnya dapat yang enak, alhamdulillah gitu, nggak mematahkan semangat buat kerja kayak gitu kan. Emang itu sih kemarin sebelum berangkat kerja tuh emang prinsipnya gaji nggak berekspektasi gaji lebih gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah kerja di luar ekspektasi gitu. Kan lu mau nanyain apa? Lu mau nanyain apa kemarin tuh? Tadi itu ke Vela ada? Lupa. Lupa. Tentang itu apa namanya? Websitenya gitu kan. Oh. Itu kan ada yang membingungkan kan. Oh, ada yang membingungkan ya. Website TSK yang Go itu yang apa namanya? cari base-nya di mana gitu. TSK dan lain-lain. Pencarian websitenya itu pas nyari TSK itu bagaimana alurnya? Gue daftar apa ya? TSK itu kan gue nemu tuh di YouTube Senpai apa gitu, dia ngejelasin. Iya. Nama webnya itu ntar dicantumin ya, webnya buat teman-teman mungkin yang pengen follow, kita juga ya. Juga di kemudian pas yang di TikTok yang gue jelasin itu emang banyak banget yang bingung banget. Kak, gimana sih nyari yang base Indonesia? Karena pengennya yang di base Indonesia dari segi keamanan kan. Iya. Terus gimana secara nyarinya yang base Indonesia, terus nyari kerja bidangnya yang dipengen Kaigo atau pertanian aja kayak gitu, TSK yang mensupport gitu kan. Terus sama yang benar gitu, TSK-nya yang aktif, yang masih aktif gitu loh. Nah, salah satu cara buat teman-teman nih nyari TSK di situ, cek dulu, pilih dulu. Soalnya di web itu ya ada nyari apa Indonesia, apa mensupport Indonesia, Filipina, Vietnam gitu banyak gitu. Iya. Nah, teman-teman bisa milih Indonesia aja gitu loh. Kalau misalnya pengen Indonesia aja gitu. Nah, nanti tuh keluar di websitenya itu keluar nih TSK yang mensupport orang-orang Indonesia gitu. Biasanya dia juga ada base di Indonesia. Kalau nggak ada base Indonesia, biasanya dia nebeng ke LPK buat mensupport orang Indonesia. Biasanya kayak gitu, sistem TSK gitu kan. Terus keluar nih. Nah, kemudian nanti ada lagi di kolom ya, gue juga bingung optionnya itu kalau nggak secara langsung kayak gini kan. Misalnya pengen bidang pertanian, klik bidang pertanian Indonesia pertanian, dan nanti juga keluar juga difilter langsung sama dia TSK yang mensupport pertanian sama di Indonesia kayak gitu. Nah, dari sanalah minasang bisa cek TSK yang mana gitu. Itu juga banyak puluhan TSK biasanya. Waktu yang gue Kaigo, terus gue carinya base Indonesia, itu juga puluhan. Gue cek tuh satu-satu profil yang aktif kayak gitu kan. Nah, cek misalnya tahun berdirinya udah lama apa belum. Terus dia memberangkatkan orang udah banyak atau belum. Biasanya itu ada deskripsi dari profil TSK-nya itu. Terus base-nya kalau di Jepang di mana, entah di Tokyo, entah di Osaka gitu-gitu juga ada. Terus ada nggak emailnya sama nomor telepon TSK-nya. Nah, kalau gua karena udah lihat itu kan, oh ini kayaknya aktif nih TSK gitu kan, atau terpercayalah gitu TSK-nya gitu kan. Akhirnya gua email tuh, biasanya tuh ada emailnya gitu. Nah, akhirnya tuh via email aja, kirim email, kirim CV. CV tuh ada, CV tahu kan? Nah itu pembentukan CV itu bagaimana? Format pakai format Indonesia atau pakai format Jepang? Kalau format Indonesia ya, kalau gue kerja nih di Indonesia, CV banyak warna ya? Banyak, beda-beda. Gak usah begitu. Kalau CV orang Jepang, setahu gue ya, kolom-kolom. Iya, kolom-kolom putih doang kayak gitu loh, putih aja, nggak usah pakai warna, terus tempelin pas foto, udah kayak gitu doang. Terus menceritakan, gue waktu itu bikin CV itu 2 lembar ya. Lembar pertama itu perkenalan diri gue, nama gue segala macam, terus kerjaan gue,
sebelumnya di Jepang di Indonesia apa, terus level bahasa Jepang gue juga gue jelasin di situ. Nah di lembar kedua itu ada satu kolom yang gue isi tentang diri gue, kelemahan sama kelebihan gue menceritakan singkat aja di situ, udah kayak gitu doang CV, tapi full bahasa Jepang gitu. Iya, bagusnya full bahasa Jepang. Itu kadang ada perusahaan yang pakai bahasa Inggris tuh, ada. Tapi karena tujuannya Jepang ya udah Jepang aja gitu kan. Bagus nilai plus juga. Terus gue kirim CV, sertifikat SSW gue sama JFT via email yang tercantum di web tadi kayak gitu kan, di web TSK tadi gitu. Terus udah gue kirim, udah itu biasanya kalau misalnya TSK tersebut lagi punya lowongan, dia langsung bales itu 2x7 langsung bales, dalam seminggu pasti bales dia. Tapi kalau emang lagi nggak punya job, itu mungkin kemungkinan nggak bakalan dibales. Itu sih alasan kenapa dari 30 TSK gue yang dibales cuma 5. Kayaknya yang punya job kayak gue waktu itu cuma 5 TSK gitu. Nah gitu sih. Terus untuk syarat ngirim ke TSK itu harus jam kerja Jepang ya, bukan jam kerja Indonesia gitu. Iya. Jam kerja, karena perbedaan waktu kan 2 jam nih kayak gitu. Setahu gue jam kerja orang Jepang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya? Malah enakan yang Indonesia nya lah, karena kan lebih cepet habis maghrib misalnya di sini masih kerja gitu. Masih kerja, ya begitu jam kerja Senin sampai Jumat, setahu gue kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Amin. Info yang udah dikasih gitu. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau berangkat ke Jepang atau mau pindah perusahaan juga ada nih nanya-nanya. Vel, gue mau pindah perusahaan, gimana cara cari TSK juga ada. Ya, itu juga membantu buat teman-teman mungkin yang nggak nyaman sama perusahaan lama gitu, mau pindah perusahaan baru. Karena kenyamanan itu susah dicari. Kenyamanan ya, benar. Oke guys, ini mungkin informasi yang bagus juga. Informasi tambahan ya. Terima kasih Kak Vela udah datang ke podcast kami Dunia Jepang. Saya Andi, host di Dunia Jepang. Saya Vela Junespa, bye bye. Bye bye.